Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi farmakologi 1 dengan judul anti diare dan laksatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, Cindy Marhama dengan NIM 20006. Yang kedua, Diva Islami dengan NIM 20010. Yang ketiga, Febriani Saragi dengan NIM 20015. Yang keempat, Heni Alfiana dengan NIM 20017. Yang kelima, Rani Syasmita dengan NIM 20033. Yang keenam, Sheila Mega Cahyani dengan NIM 20040. Yang ketujuh, Tri Wahyu Endrianti dengan NIM 20045. Yang kedelapan, Wida Pania dengan NIM 20048. Yang pertama, latar belakang. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair disertai peningkatan frekuensi defekasi lebih dari biasanya atau lebih 3 kali per hari, disertai perubahan dengan atau tanpa darah dan atau lendir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF tahun 2012, di seluruh dunia terdapat kurang lebih 2 miliar kasus penyakit diare setiap tahunnya. 1,9 juta penderitanya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Jika tidak ditangani, bisa berujung pada kematian, utamanya di negara berkembang. Laksatif atau yang dikenal sebagai pencahar merupakan terapi farmakologi yang sangat umum digunakan masyarakat. Laksatif atau urus-urus atau pencahar ringan adalah obat yang berkhasiat untuk memperlancar pengeluaran isi usus. Disebut juga sebagai aperients dan aperitif. Definisi diare. Diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami rangsangan udara besar yang terus-menerus dan tinja atau feses yang memiliki kelebihan udara yang lebih banyak dari biasanya. Penggolongan diare. Yang pertama itu diare spesifik. Diare spesifik adalah diare yang disebabkan oleh infeksi, baik bakteri, parasit, maupun virus. Yang kedua itu diare non-spesifik. Diare non-spesifik dapat terjadi karena salah makan, contohnya makanan terlalu pedas sehingga memicu eristaltik usus dan ketidakmampuan lambung dan usus dalam memetabolisme laktosa. Selanjutnya itu diare akut. Adalah jenis diare yang paling sering terjadi. Penyebab utamanya adalah infeksi saluran cerna akibat virus, bakteri, ataupun parasit pada makanan dan minuman sudah terkontaminasi ataupun kontak dengan orang lain yang sudah mengalami infeksi. Selanjutnya itu diare berdarah. Adalah kondisi di mana feses bercampur darah ketika buang air besar dan BAB. Berikutnya itu diare persisten. Terjadi karena adanya infeksi, baik itu virus, bakteri, maupun parasit. Diare jenis ini menyebabkan feses yang berkepanjangan disertai dengan penurunan berat badan. Selanjutnya itu diare osmotik. Diare ini terjadi bila cairan solut yang tidak atau kurang dapat diabsorpsi. Terdapat berlebihan usus yang akhirnya hilang dalam feses. Mekanisme terjadinya diare. Mekanisme terjadinya diare, bakteri atau toksin masuk intestinum crassum yang semula mengabsorpsi air dan mineral, berubah menjadi mensekresi udara untuk mengencerkan kadar toksin yang ada di dalam usus besar. Gejala-gejala diare. Gejala-gejala diare atau mencret adalah buang air besar berulang kali dengan banyak cairan, frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari, yang disertai muntah, badan lesu atau lemah, panas, tidak nafsu makan, darah dan lendir dalam kotoran. Gejala lainnya yaitu flu, agak demam, nyeri otot atau kejang, sakit kepala, dan dehidrasi. Obat-obat anti diare. Anti diare adalah obat-obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman virus yang menyebabkan keracunan makanan. Yang pertama yaitu loperamid. Mekanisme kerja loperamid berada dalam kelas obat yang disebut dengan agen anti diare. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara mengurangi aliran cairan dan elektrolit ke dalam usus dan memperlambat gerakan usus untuk mengurangi jumlah buang air besar. Efek sampingnya yaitu pusing, mengantuk, rasa lelah, sembelit, nyeri perut ringan, ruam kulit, atau gatal-gatal ringan. Laksatif atau pencahar adalah makanan atau obat-obatan yang diminum untuk membantu mengatasi dengan membuat kotoran bergerak dengan mudah.
Baiklah, selanjutnya itu adalah golongan obat-obatan pencahar yang biasa digunakan. Yang pertama ada agen bulking. Agen bulking ini atau dengan kata lain bahan penghancur yang biasa digunakan itu adalah gandum, psilium, kalsium polikarbofil, dan metil selulosa. Biasanya kegunaannya itu adalah menambahkan serat pada tinja, di mana dengan penambahan serat ini akan menghasilkan kontraksi alami pada usus dan tinja yang berserat akan lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Bulking agent bekerja perlahan dan merupakan obat yang paling aman untuk meningkatkan buang air besar yang secara teratur. Selanjutnya itu adalah pelunak tinja. Pelunak tinja yang biasanya sering digunakan itu adalah dekusat, di mana dekusat ini akan meningkatkan jumlah udara yang dapat diserap oleh tinja. Sebenarnya bahan ini adalah deterjen yang menurunkan permukaan dari tinja sehingga memungkinkan udara menembus dengan mudah dan mudah dilihat. Peningkatan jumlah serat akan menghasilkan pengurangan alami dari usus besar dan membantu melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya itu adalah minyak mineral. Minyak mineral ini akan melunakkan tinja dan memudahkan tinja keluar dari tubuh. Tetapi bahan ini akan menurunkan vitamin yang terlarut dalam lemak. Di mana jika seseorang dalam keadaan mengalahkan minyak mineral secara tidak sengaja, bisa terjadi iritasi yang serius pada jaringan paru-paru. Selain itu, minyak mineral juga bisa merembes dari rektum. Bahan yang terakhir itu adalah bahan osmotik. Bahan-bahan osmotik ini itu ia akan bekerja mendorong jumlah besar air ke dalam usus besar sehingga menjadi lunak dan mudah dilihat. Cairan yang berlebihan juga dapat merenggangkan dinding usus besar dan memicu kontraksi. Pencahar ini mengandung garam-garam seperti fosfat, sulfat, dan magnesium atau gula seperti laktulosa dan sorbitol. Kemudian ada pencahar perangsang. Pencahar perangsang ini secara langsung memicu dinding usus besar untuk berkontraksi dan mengeluarkan isinya. Obat ini mengandung substansi yang dapat mengiritasi seperti sana, kaskara, phenolphthalein, bisakodil, atau minyak kastor. Untuk mekanisme kerja laksatif atau pencahar ini sepenuhnya belum jelas, namun secara umum bisa dijelaskan bahwa karena adanya sifat hidrofilik atau osmotik dari pencahar atau laksatif ini, sehingga terjadi penarikan udara akibat massa, konsistensi, dan feses transit bertambah. Laksatif bekerja secara langsung atau tidak langsung pada mukosa kolon dalam menurunkan absorpsi NaCl dan air. Salah satu contoh obat pencahar atau laksatif yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Dulcolax, di mana Dulcolax ini bekerja sebagai laksatif perangsang atau hidrogoge antireseptif laksatif. Dulcolax memicu gerakan peristaltik pada usus setelah hidrolisis dalam usus besar dan meningkatkan akumulasi udara dan elektrolit dalam lumen usus besar. Dan cara pemakaian untuk konstipasi tablet salut enterik dan anak-anak di atas usia 12 tahun 2-3 tablet atau sekitar 10-15 mg sehari sekali. Anak-anak 6-12 tahun atau 1 tablet dengan dosis 5 mg sekali sehari. Anak-anak di bawah 6 tahun konsultasi dengan dokter atau lebih disarankan memakai suppositoria anak. Efek samping obat pencahar yaitu kram, anus terasa terbakar, kembung, gas yang berlebihan, pendarahan anus, memburuknya sembelit, dan menyebabkan ketergantungan. Kesimpulan dari materi ini yaitu diare termasuk penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Meskipun demikian, diare dapat mengancam jiwa. Dua pembunuh terbesar anak-anak balita adalah diare dan radang paru-paru. Laksatif atau pencahar adalah makanan atau obat-obatan yang diminum untuk membantu mengatasi dengan membuat kotoran bergerak dengan mudah di anus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.